Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa dan pengharapan kami, kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pimpinan Roh Kudus Tuhan menuntun kami setiap hari hidup kami. Dan pagi hari ini ketika kami bersama merenungkan firman-Mu, kami percaya juga Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami dimampukan memahami sabda Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sedemikian firman Tuhan, Galatia 5 ayat yang ke-22. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup yang bersatu dengannya, hidup yang melekat dengan Kristus, hidup yang tetap setia bersekutu dengan Tuhan. Karena itu, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupannya, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari, pastilah di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh Kudus hidup di dalam kehidupannya. Roh Kudus menuntun hidupnya setiap hari berjalan di jalannya Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan diteruskan sampai ayat 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.
kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi di sini kita dapat melihat buah roh yang menjadi satu kesatuan dari peran Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sehingga menuntun kita untuk tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Buah roh itu yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan buah-buah roh ini adalah satu kesatuan. Ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Semua adalah buah dari Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera ini menuntun kita untuk memperlakukan saudara-saudara kita yang lain untuk kita boleh peduli, kita boleh penuh kasih, kita boleh menolong, kita boleh memberi semangat, mendukung dengan hati yang tulus saudara-saudari kita, sehingga kita boleh menjadi berkat oleh karena karunia roh, buah roh yang ada dalam kehidupan kita, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi dari kasih kita membawa sukacita bagi orang lain, dan kita juga sukacita melakukannya sehingga ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Demikian juga kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan akan penuh sukacita berbuat baik bagi orang lain, ya. Tidak cepat marah, dia akan penuh dengan kesabaran menghadapi orang lain meski sekalipun juga tidak seperti yang dia harapkan. Roh Kudus menuntun dia tetap penuh dengan kesabaran, penuh dengan kebaikan hati dan kemurahan hati. Kita percaya Roh Kudus menuntun kita melakukannya. Demikian juga bagaimana kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan tetap setia, tetap lemah lembut, dan dapat menguasai diri kita. Saudara-saudari, saya percaya meskipun berbagai hal tidak seperti yang kita harapkan, Roh Kudus menuntun kita tetap setia hidup di dalam Tuhan, tetap setia berbuat baik, tetap lemah lembut meskipun ada sesuatu hal yang tidak seperti yang kita harapkan, dan kita dapat menguasai diri kita. Karena itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari tetap hidup setia di dalam Tuhan, sehingga Roh Kudus tetap menuntun kita hidup di dalam keinginan roh itu, sehingga ini menuntun kita berjalan di jalan Tuhan, berjalan dengan hati-hati, seturut dengan kehendak Tuhan. Mari bersama kembali kita memuji Tuhan dari pujian kita, kasih pasti lemah lembut. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya Allah menuntun kita untuk tetap hidup setia dalam kasih-Nya. Kasih pasti lemah lembut. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih lemah lembut, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Kita percaya kasih itu Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Sebagai respon kasih kita kepada Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Mari menaikkan pujian kita, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami
Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus, hidup melekat dengan Tuhan melalui persekutuan kami dengan-Mu ya Tuhan. Melalui kami melakukan firman-Mu, kami percaya Tuhan menuntun kami untuk boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang lain melalui buah roh yang ada dalam hidup kami. Tuntunlah kami tetap setia hidup di dalam roh Tuhan itu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada Tuhan bagi saudara-saudari kami, agar kiranya Tuhan juga menuntun, memberkati, memulihkan keadaan mereka, saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan yang kami kasih Bapak Brilio yang sedang dirawat di Rumah Sakit Adam Malik, Nanda Heri Tarigan pasca operasi di Rumah Sakit Elizabeth, kakak kami Nora Supiati Berubangun yang sedang isolasi di Rumah Sakit Deli Tua. Demikian juga mungkin saudara-saudari kami dimanapun berada ya Tuhan, orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudari kami. Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi kakak kami Nandi Angel, yang kami kasih Nandi Gide, orang tua kami Tiga Anta, yang kami kasih Kak Ida Harianja dan Delfitra. Kami percaya pulih sempurna dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam setiap pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan, dalam kesehatan kami, dalam pelayanan yang kami lakukan. Tolong kiranya Tuhan agar kami tetap hidup di dalam roh Tuhan, dan buah roh itu tetap terpancar dalam hidup kami setiap hari. Anak-anak kami dalam studinya, dalam pekerjaannya, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya memberikan masa depan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu bagi anak kami Ayon Purba. Kami percaya Tuhan menolong dia dalam rencana studinya ke depan, pendidikan yang akan dia jalani. Tolonglah ia Tuhan untuk menjalani semua tes demi tes yang dia jalani. Kami percaya Tuhan memimpin dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan di Telusada Bekasi ini tetap dalam tuntunan Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati anak kami Haga Ginting yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita hari ini dengan tetap hidup percaya kepada Tuhan, dan kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam kita, menuntun kita. Hidup kita ini dipenuhi oleh buah roh, sehingga kita boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Dan ketika beraktivitas, bekerja, keluar rumah hari ini, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Tetap berdoa, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, jaga kesehatan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.